Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Olgori Derunde. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah statistik, yaitu tugas video tutorial analisis data menggunakan SPSS. Pada analisis kali ini, kita akan menggunakan dua analisis utama. Yang pertama itu analisis parametrik, yang kedua analisis non-parametrik. Kita langsung masuk saja pada analisis parametrik. Analisis parametrik adalah teknik analisis yang digunakan jika data berdistribusi normal dan memiliki skala interval atau rasio. Ciri-ciri data parametrik itu, datanya berbentuk numerik atau angka, range-nya homogen, dan berdistribusi normal. Sebelum kita masuk pada uji parametrik, ada dua syarat yang harus terpenuhi sebelum kita masuk di uji parametrik. Yang pertama, harus lolos uji normalitas. Yang kedua, harus lolos uji homogenitas. Nah, jika kedua uji ini eh, angkanya di bawah 0,05, maka datanya itu tidak normal, yang berarti kita tidak dapat melanjutkan pada uji selanjutnya. Tetapi jika angkanya dia menunjukkan di atas angka 0,05, maka kita dapat melanjutkan pada tes berikutnya. Kita langsung masuk saja pada uji normalitas. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Static, lalu kita pilih Explore. Nah, pada bagian Dependent List, kita pilih Pretest dan Posttest. Nah, selanjutnya pada bagian Plot, kita klik. Lalu pada bagian Normality Plot with Test, kita klik Continue. Kita klik OK. Nah, dapat terlihat di tabel Test of Normality, nilai SIG-nya itu 101 dan 149, yang berarti datanya itu di atas 0,05. Maka datanya itu normal, yang berarti kita dapat melanjutkan pada tes selanjutnya. Oke, tes selanjutnya itu tes homogenitas. Caranya itu yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Static, lalu kita pilih eh, eh, maaf saya ulangi. Selanjutnya itu uji homogenitas. Yang pertama itu kita pilih Conformance, lalu kita klik One Way ANOVA, lalu selanjutnya kita masukkan pada tabel Dependent List, Pretest dan Posttest. Nah, pada kolom faktor ini kita bisa memasukkan usia, jenis kelamin, kelompok, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih usia untuk dimasukkan pada kolom faktor. Selanjutnya klik Option, lalu pada bagian Homogeneity of Variances, kita centang. Lalu selanjutnya kita klik Continue, lalu klik OK. Nah, dapat terlihat pada tabel ANOVA, nilai SIG-nya di atas 0,05, yang menandakan bahwa data kita ini normal. Jika sebaliknya, datanya itu di bawah 0,05, maka kita tidak dapat melanjutkan pada tes berikutnya. Nah, dari kedua tes yang dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa data data yang kita akan gunakan pada tes parametrik ini, datanya memenuhi syarat dan datanya itu normal. Kita langsung masuk saja pada uji parametrik yang utama. Yang pertama itu kita klik Analyze, lalu selanjutnya kita klik eh, Conformance, lalu selanjutnya kita klik Pirate Sample T-Test. Nah, pada variabel pertama kita masukkan pretest. Nah, pada kolom variabel kedua kita masukkan posttest.
Selanjutnya kita klik OK. Nah, dapat terlihat pada data pilot sample test di kolom ECG to toiletnya itu menunjukkan angka 0,00 yang berarti datanya ini tidak normal atau uji parameternya ini tidak berhasil karena datanya di bawah 0,0. Sebaliknya jika datanya di atas 0,05 maka uji parameter ini berhasil. Jadi kita langsung saja masuk pada uji selanjutnya, yakni uji non-parametrik. Nah, analisis non-parametrik adalah metode pengujian statistik yang mensyaratkan data terdistribusi tidak normal dan umumnya hanya digunakan data berskala nominal dan ordinal. Jadi, syarat penggunaan dari analisis non-parametrik ini eh, data dari analisis parametrik itu tidak normal. Jadi kita menggunakan analisis non parametrik ketika data dari hasil penguji dari analisis parametrik itu tidak normal. Kita bisa langsung masuk saja pada pengujiannya. Yang pertama kita klik analyze, lalu selanjutnya kita klik non parametric test. Selanjutnya kita pilih legasi dialog dan selanjutnya itu kita pilih to relate sample. Nah, pada kolom variabel pertama kita masukkan pretest dan kolom variabel kedua kita masukkan post test. Nah, karena uh, sewaktu kita menguji non parametrik itu kita menggunakan pilot test, kita eh, kita menggunakan pilot simple t-test. Pada penguji non-parameter kali ini, kita akan menggunakan eh, Wilcoxon sebagai alternatif dari pilot simple t-test. Jadi, kita centang di sini, terus klik OK. Nah, dapat terlihat di sini, di bagian ECG to toiletnya, datanya itu menunjukkan angka 0,00 yang berarti tidak yang berarti terdapat perbedaan signifikan dari kedua sampel yang dibandingkan. Jadi hasil uji asumsi dari awal yaitu kita mulai dari uji asumsi angka, dari uji normalitas dan homogenitas, hasilnya menunjukkan bahwa SIG-nya itu lebih dari 0,05 yang berarti kita memenuhi syarat untuk lanjut uji parametrik. Selanjutnya hasil uji hasil uji parametrik dari hasil uji parametrik kita menemukan bahwa datanya itu kurang dari 0,05 yang berarti datanya tidak normal. Jadi kita ganti ke non parametrik. Nah, pada uji non-parametrik, kita menggunakan Wilcoxon sebagai alternatif dari priority test, dan kita menemukan bahwa datanya itu kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan dari kedua data yang dibandingkan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil analisis data, uji asumsi awal menunjukkan bahwa nilai signifikan pada uji normalitas dan homogenitas kurang dari 0,05, lebih dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa asumsi untuk melanjutkan uji parametrik terpenuhi. Selanjutnya uji parametrik yang dilakukan juga menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga data data tidak memenuhi syarat normalitas. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan uji non parametrik. Hasil selanjutnya itu hasil uji non parametrik menunjukkan menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok atau kondisi yang dibandingkan. Eh, Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.